Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita masih membicarakan bab taubah, yaitu bab taubat dari kitab Nuzhatul Muttaqin yang merupakan syarah daripada kitab Riyadhus Shalihin. Di pertemuan sebelumnya kita telah membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis ini merupakan kabar gembira bagi setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia pasti akan melalui hari-harinya dan malam-malamnya dengan perbuatan dosa dan maksiat. Hadis yang diterima dari Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-lail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di waktu malam. Allah membentangkan tangannya di waktu malam untuk liyatuba musii'un nahar, untuk menerima taubat bagi hambanya yang bermaksiat di siang hari. Jadi di malam hari Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-hambanya kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana tadi yang kita sebutkan bahwasanya hari-hari hamba itu dilalui dengan kemaksiatan. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu melalui harinya dengan berbuat dosa, berbuat kesalahan. Maka di waktu malam Allah Subhanahu wa taala membuka kesempatan untuk membuka tangannya untuk menerima taubat di siang hari bagi mereka yang berbuat dosa musii'ul lail, bagi mereka yang berbuat dosa di malam hari. Di siang hari Allah Subhanahu wa taala juga kembali memberi kesempatan kepada hamba-hambanya untuk tubu ilallah, untuk segera bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Karena sebagaimana disebutkan di dalam ayat, Nabi ibadi anni, khabarkan kepada hambaku tentang diriku, kata Allah. Sampaikan kepada hamba-hambaku tentang Allah. Bagaimana Allah? Allah mengkhabarkan tentang dirinya, Anal Ghafurur Rahim. Aku itu maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian sampaikan pula wa ana azabil syadid, dan sampaikan pula bahwa azabku itu sangat pedih. Jadi manakala mereka menunda taubat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman bahwasanya azab Allah itu amat sangat pedih akan menanti mereka. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kabar gembira kepada kita, yaitu qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas-batas haram mereka lalui, artinya hal-hal yang diharamkan oleh Allah mereka kerjakan, batas-batas ketaatan mereka tinggalkan, artinya mereka tidak melakukan ketaatan. Karena maksiat itu karena dosa itu bukan hanya melakukan maksiat, mengerjakan yang dilarang, tapi namanya dosa itu meninggalkan yang diperintahkan itu berdosa. Jadi jangan sampai kita memiliki pemahaman yang namanya dosa itu adalah mengerjakan yang dilarang. Bukan hanya mengerjakan yang dilarang, tapi meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah itu berdosa. Meninggalkan sholat berjamaah ya tanpa udzur syar'i, meninggalkan sholat yang diwajibkan, meninggalkan ibadah puasa, meninggalkan membaca Al-Quran, dan meninggalkan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, itu adalah perbuatan dosa. Ini perlu kita juga demikian dengan pahala. Jadi pahala itu bukan hanya mengerjakan sesuatu yang diperintahkan, tapi meninggalkan yang dilarang juga berpahala. Yang manakala misalnya kita memiliki peluang, kesempatan untuk berbuat maksiat, kemudian kita meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan sebuah pahala. Dzilluhumullahu yauma la dzilla illa dzillu. Mereka akan mendapatkan naungan di mana pada hari itu tidak ada naungan lain melainkan naungan Allah. Ternyata disebutkan salah satu dari 7 orang itu adalah seseorang yang diajak
berbuat zina oleh seorang wanita zata mansibin wa jamalin. Wanita itu memiliki harta, wajahnya juga cantik, kemudian dia meninggalkannya seraya dia berkata inni akhafullaha rabbal alamin, aku takut kepada Allah rabbul alamin. Ini berpahala. Jadi pahala itu bukan hanya mengerjakan yang diperintahkan, tapi meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga berpahala. Begitu pula dengan dosa. Nah, kapan Allah Subhanahu wa taala